Nah, kemudian kita lanjut kepada dasar-dasar ibadah. Ini memahami dasar-dasar daripada ibadah. Untuk beribadah kepada Allah secara mutlak, ya, terikat dengan garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas, ya. Jadi untuk beribadah kepada Allah secara mutlak itu terikat dengan garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya aturan, ya syariat dalam Al-Qur'an. Secara jelas Al-Qur'an telah menerangkan ya garis-garis itu atau aturan-aturan itu, ya. Yaitu pertama mukhlisina lahuddin, ya. Ini Allah sampaikan dalam ayatnya di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Mereka tidak disuruh beribadah, ya. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah atau beribadah kepada Allah itu dengan memurnikan ketaatan, ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi harus murni, ya. Jadi mukhlis itu murni, tidak ada campur baur, ya. Jadi dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan agama Allah itu harus murni, gitu ya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, ya. Jadi belajarlah untuk ya takwa, gitu ya. Jadi bahkan haqqa tuqatih, kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Jadi berserah diri, ya. Muslim itu kan berserah diri. Jadi manut, ya. Kalau namanya berserah diri, pasrah itu manut. Apa kata Allah sajalah, gitu. Ya, jadi insya Allah selamat kalau prinsip hidupnya begitu. Nah, kemudian berdasarkan ayat di atas, ya, Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi, ya. Beribadah kepada Allah harus dengan mukhlishina lahuddin. Nah, makna mukhlishina lahuddin adalah yang pertama bersih dalam niat. Jadi makna mukhlishina lahuddin itu adalah makna yang pertama adalah bersih dalam niat. Jadi dari mulai niat pun harus lurus, ya, harus bersih. Yaitu seluruh ibadah hanya karena Allah saja. Tujuannya ditujukan hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain-lain. Kita sholat bukan karena malu oleh tetangga, ya. Kita sholat bukan hanya malu oleh istri. Kita sholat jangan karena malu oleh mertua, gitu ya. Jadi kenapa kita sholat? Karena kita hamba Allah, karena kita adalah apalagi ya muslim, ya. Ya, kenapa kita sholat? Karena memang ini kewajiban kita, gitu, sebagai hamba Allah, ya, gitu. Jadi karena Allah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Rasul, ya, tentang masalah niat, ya. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, ya. Jadi setiap amalan itu tergantung niatnya. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu tergantung niatnya, mengikut niatnya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan dunia itu, dia akan mendapatkannya. Atau karena seorang perempuan, yang niat hijrahnya karena seorang perempuan yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu ya yang didapat hanya ya perempuan, gitu ya. Jadi maka perkara niat ini adalah perkara penting dalam beribadah itu, ya. Jadi gitu, ya. Jadi perkara niat itu penting. Jadi kalau niat hijrahnya, ya, niat ibadahnya karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan dapat segalanya, ya. Karena Allah punya segalanya, akan mendapat syafaatnya, syafaat Rasulullah, gitu kan. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, insya Allah itulah yang akan selamat, ya, akan mendapat segalanya. Tapi kalau hijrahnya karena dunia, ya maka hanya dunia saja nanti yang didapat. Ya, kalau hijrahnya ibadahnya karena seorang perempuan, ya maka yang didapat hanya perempuan, kan gitu, ya. Jadi niat mesti bersih, niat mesti lurus. Nah, ini makna pertama dari mukhlishina lahuddin. Jadi mukhlishina lahuddin itu adalah makna pertama, bersih dalam niat. Kemudian makna kedua dari mukhlishina lahuddin itu adalah tulus ikhlas, ridho, menerima sepenuh hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tulus, ikhlas, ridho, menerima sepenuh hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada dalam Al-Qur'an tanpa ada keberatan sedikit pun. Jadi segala sesuatu yang ada di Al-Qur'an, ya, kita mesti menerima. Ketika itu perintah, ya maka kita mencoba, kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Ketika itu larangan, maka kita semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk menjauhinya, gitu ya. Jadi isi Al-Quran itu kan hanya dua, perintah dan larangan, secara garis besar begitu, ya.
Nah, karena seluruh isi Al-Quran adalah bagian dari ad-din atau al-Islam ya. Tidak ada jawaban bagi seorang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali hanya satu kata ya, yaitu sami'na wa ata'na. Ya, ini boleh dilihat di surat An-Nur ya. Surat An-Nur A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ketika seseorang itu diseru oleh Allah dan Rasulnya, ya, maka ucapan yang boleh keluar daripada lisan seorang mukmin itu hanya dua. Kami dengar dan kami taat, ya. Sami'na wa ata'na. Yang lain, jadi hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itulah mukmin ya. Nah, itu makna mukhlisin lahuddin yang kedua ya. Kemudian makna mukhlisin lahuddin yang ketiga adalah ittiba'ur rasul. Jadi mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi makna mukhlisin lahuddin yang ketiga adalah ittiba'ur rasul. Nah, di sini Allah berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku ya. Jadi kalau kita ini benar cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah ya, ikuti Nabi Muhammad. Jaminannya apa? Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, maka kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah akan mencintaimu, mengasihimu, dan mengampuni semua dosa-dosamu. Bayangkan. Jadi secara prinsip simpel, hidup ini tinggal ikuti saja, ya. Rasulullah ikuti saja, gitu jejak langkah Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, maka cinta Allah akan berikan kepada kita, ampunannya juga Allah akan berikan kepada kita, ya. Jadi diampuni semua dosa-dosa, bahkan Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta, mau apa ya, mau minta apa gitu kan ya, subhanallah ya. Hanya saja ya tantangannya dalam mengikuti sunnah Nabi itu, apalagi di kehidupan sekarang ini ya, subhanallah. Jadi memang perlu kekuatan, perlu kesabaran yang ekstra. Nah, cuma sebenarnya simpel kuncinya itu supaya punya kesabaran, supaya punya kekuatan, supaya supaya kita ini bisa tabah ya, tangguh dalam menghadapi setiap ujiannya. Jangan lepas daripada ilmu, jangan menjauh daripada Al-Qur'an. Selalu pahami sejarah Rasulullah atau sirah nabawi, sirah Rasul ya. Sejarah perjuangan Nabi, sejarah perjuangan para sahabat itu akan menjadi motivasi besar, sehingga yang tadinya kita mulai lemah, kita akan mulai bangkit lagi gitu ya. Itu yang mungkin saya sendiri merasakannya seperti itu ya. Nah, berdasarkan ayat di atas, ayat tadi, untuk beribadah kepada Allah harus mengikuti Rasulullah atau ittiba ya, ittiba kepada Rasul. Nah, ittiba kepada Rasul ini ada dua hal ya. Dalam mengikuti Rasulullah ini ada dua hal, terbagi dalam dua hal, yaitu satu, berittiba dalam kaifiyat atau tata cara ya, mengikuti dalam tata cara. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan atau suatu amalan tidak berdasarkan atas perintah atau sunnah kami, ya, tidak sesuai dengan contoh daripada Rasulullah, maka ia tertolak. Jadi fatal ya. Jadi akibatnya sangat fatal kalau kita dalam beramal tanpa kita mengikuti daripada sunnah Nabi, sunnah Rasulullah, maka itu akan tertolak. Jadi polanya harus kita ikuti pola Nabi ya. Kemudian sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat ya. Itu ya. Jadi ittiba dalam kaifiyat atau tata cara. Kemudian yang kedua, ittiba dalam pola ya. Artinya dalam beribadah harus sesuai dengan pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu ya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, ini adalah pola ibadah yang diserukan oleh setiap Rasul, yaitu bertakwa kepada Allah dengan mentaatinya. Fattakullah wa atiuni ya.
Ibadah adalah jawaban seseorang terhadap seruan-seruan Allah. Ya, jadi ibadah itu adalah jawaban seseorang terhadap seruan Allah. Dan seruan itu dibawa oleh orang-orang yang telah dipilihnya untuk menjadi khalifahnya. Sehingga siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Ya, man atau ani fakot atau Allah, kata Rasul. Barang siapa yang taat kepadaku, ya, kepada Rasul, maka dia sama dengan taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada amir, maka ia taat kepada Rasul. Siapa yang, nah, cuma di sini nanti mungkin ada bahasan tersendiri ya terkait amir itu apa sih, atau ulil amri itu apa sih. Nah, itu mungkin pembahasannya harus ada pembahasan tersendiri ya, karena lumayan panjang nanti ya. Jadi yang jelas secara singkat, ulil amri itu, amir itu adalah seorang pemimpin yang memang karakternya mengikuti karakter Rasul gitu. Cara mimpinnya mengikuti cara mimpin Rasul. Bahkan terangkatnya pun melalui cara yang sama dengan cara para sahabat ya, para sahabat Khulafaur Rasyidin. Itulah ulil amri ya. Nah, makanya taat kepada amir atau ulil amri itu sama dengan taat kepada Rasul, sama dengan taat kepada Allah ya. Gitu ya, karena mimpinnya itu nanti ya dengan aturan Allah kalau ulil amri yang benar itu ya. Gitu. Nah, di sini hadis Rasulullah ya, terkait tadi penjelasan tadi ya, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'al amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah, dan siapa yang durhaka kepada aku, kepada Rasulullah ya, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah. Kemudian siapa yang mentaati amirku ya, artinya pengganti kepemimpinan daripada Rasulullah, maka dia telah mentaati aku. Jadi yang taat kepada ulil amri, maka dia taat kepada Rasul. Dan siapa yang mendurhakai amirku, maka dia telah mendurhakai aku ya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ya, jadi hadis riwayat Bukhari Muslim sahih dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis 1204 ya.